Oke, saya lanjutkan. Oke, setelah tadi ya kita klik untuk simulasinya ya. Simulasi itu ada di sini. Stress analisis ini klik ya. Nah, kemudian akan muncul halaman atau Windows untuk analisis. Terus kemudian selanjutnya klik untuk create study. Nah, create study ini kita bisa lakukan step by step atau kita langsung menggunakan menu yang tersedia di sini. Oke, ini udah ada yang kita lakukan adalah static analysis ya. Static analysis ini digunakan untuk melihat tegangan pada benda yang kita berikan gaya dari luar. Tegangan itu tegangan dalam ya, tegangan dalam ya, benda yang dari luar, dan kemudian pengaruhnya terhadap benda tersebut. Pengaruh itu kaitannya adalah dengan deformasi ya. Oke, kita klik yang ini ya, sudah benar static analysis. Kemudian ini tidak usah dirubah-rubah ya. Nah, kemudian kita oke. Nah, selanjutnya step by stepnya ada di sini gitu ya. Ikuti step ini pada strukturnya. Nah, atau kita langsung bisa klik juga di ada ribbonnya ini ya. Oke, pertama setelah partnya sudah ada ya, ini desain partnya, geometrisnya ada 3 extrusion. Nah, kemudian yang kedua adalah kita harus tentukan material ini harus kita definisikan dengan benar ya. Di software ini, di Inventor ini sudah ada library untuk material, kita tinggal pilih saja. Nah, kita klik nah, ini adalah material yang tersedia gitu ya. Nah, ini kita bisa pilih, misalnya kita gunakan konkret aluminium ya. Pilih aluminium 001. Yang kemudian safety faktornya yang kita gunakan adalah yield strength. Nah, di sini ada 2 pilihan ya, ultimate strength dan yield strength. Pernah saya sampaikan bahwa yield strength ini apabila material yang kita gunakan ini tidak dimungkinkan untuk tidak diperbolehkan untuk mengalami deformasi plastis gitu ya. Nah, tetapi kalau yang kita pilih yang ultimate strength, maka part ini dimungkinkan atau diperbolehkan untuk mengalami deformasi plastik itu sampai dia patah. Oke, dalam hal ini saya akan coba untuk mensimulasikan dengan menggunakan safety faktornya adalah yield strength. Oke, materialnya sudah kita definisikan, aluminium 001. Nah, ini adalah part satunya ya. Ini kalau sudah kita definisikan pasti bisa diklik di sini ya. Nah, ini menandakan bahwa materialnya sudah kita definisikan. Selanjutnya adalah constraint. Constraint ini adalah yang kita kenal dengan dudukan gitu ya, atau bagian yang penahan. Ini benda ini akan ditahan dengan sesuatu gitu ya. Ini kita kenal constraint ini ada yang fix, ada yang roll, ada yang frictionless, dan seterusnya ya. Ada di sini ada pin gitu ya. Nah, dalam hal ini simulasi yang kita lakukan adalah pertama kali untuk mensimulasikan benda. Ini saya jepit di sebelah kiri ya. Jadi seakan-akan benda ini dijepit di sebelah kiri.
Maka kita klik constraint, kita pilih gitu ya, klik kanan, kita pilih yang fix constraint. Kemudian kita pilih bagian mana yang akan kita gunakan. Nah, saya dalam hal ini saya akan gunakan untuk sisi yang kiri ini untuk constraint, untuk fix constraintnya. Klik apply. Oke. Nah, jadi ini seperti ditempelkan di tembok gitu ya. Nah, jadi dijepit di ujung yang kiri. Nah, kemudian selanjutnya ini kita lihat ya, ini sudah terdefinisi ya. Kemudian kita lihat pembebanan. Pembebanan ini ada force load. Force load itu kalau gayanya berupa gaya yang diberikan dalam hal ini bukan gaya yang terbagi merata, tapi gaya berupa titik. Maka kita gunakan force load ya. Kemudian pressure load itu ya dalam definisi yang lain bisa kita katakan sebagai gaya terbagi merata gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah bearing load. Bearing load ini gayanya berupa putaran ya, biasanya puntiran gitu ya, diputar, benda-benda yang berputar biasanya menggunakan bearing load. Kemudian moment load ini bila gayanya itu berupa momen ya, momen puntiran. Kemudian ada body load. Body load ini ya artinya beban pada benda itu. Jadi maksudnya berat benda itu yang diperhitungkan juga gitu ya. Jadi menggunakan body load. Kemudian yang selanjutnya gravity load, itu menggunakan gaya gravitasi yang diperhitungkan gitu ya, dan seterusnya. Remote force load ini gayanya nanti bisa kita tambahkan dan bisa kita set pada saat simulasi. Tapi saat ini yang kita gunakan adalah yang pressure load gitu ya. Nah, pressure loadnya kita tarik di sini ya. Nah, seakan-akan ada benda, ada box gitu ya, yang selebar ini yang kita berikan di atas benda ini. Nah, kemudian kita definisikan, misalnya ada 400 gitu ya, 400 Newton. Nah, oke. 400. Oke. Selesai. Ini unitnya masih dalam unit British ya, jadi belum menggunakan sistem internasional. Oke, tidak masalah ya, untuk simulasi saja. Nah, kemudian kita tambahkan untuk untuk force load di titik ini gitu ya. Nah, titik ini kita tambahkan misalnya 800 gitu ya, arahnya ke atas. Jadi nanti kita lihat apa yang terjadi ya. Oke, kita apply. Nah, selanjutnya kita cek lagi. Ini sudah ada dua loads-nya ya. Yang pertama ke bawah, yang kedua adalah ke atas. Kemudian kontak, karena kontak ini digunakan untuk benda-benda yang memiliki assembly, yang punya berhubungan dengan yang lainnya.
Nah, dalam hal ini kita hanya menggunakan satu part saja sehingga tidak perlu kita definisikan. Selanjutnya adalah mesh. Mesh ini adalah kita membagi area dalam material kita ini menjadi area yang lebih kecil-kecil, ya, supaya memudahkan simulasi dan membantu dalam analisis finite elemennya. Oke, kita definisikan untuk meshnya. Sorry, tadi. Nah, ini kita klik 2 kali. Ini adalah size-nya, average element size-nya rata-rata 0,1. Nah, minimumnya 0,2. Gitu. Jadi ini seakan-akan akan dibagi menjadi kotak-kotak gitu. Nah, yang nanti akan disetting secara otomatis oleh sistem yang panjang dan lebarnya mengikuti yang kita definisikan di sini. Nah, oke. Oke. Selanjutnya kita okekan. Sebentar, nah, kira-kira ini adalah meshnya seperti ini ya. Jadi sudah dibentuk meshnya. Selanjutnya ini adalah kita simulate. Oke, sudah ya. Nah, jadi beban yang kita berikan terlalu besar gitu ya. Nah, sehingga ini ada warningnya bahwa sebetulnya material ini pasti akan sudah mengalami kegagalan gitu ya, karena terlalu besar tadi simulasi yang kita gunakan. Nah, ini berikutnya kita lihat hasil simulasinya ya. Yang ditampilkan ini adalah yang von Mises. Nah, von Mises ini adalah stres atau tegangan yang terjadi pada batang gitu ya, pada material ini akibat pembebanan. Dan kita lihat warna merah sampai biru, warna dari merah itu semakin merah adalah semakin besar. Ini ada satuannya, velocity. Nah, terus dan kemudian von Mises ini adalah tegangan ekuivalen ya, sudah mempertimbangkan tegangan ke arah X, Y, dan Z. Nah, kemudian setelah ini ya kita bisa lihat ya, simulasikan. Nah, seperti ini hasil simulasinya, angkanya dari sini. Nah, kemudian kalau kita mau animasikan, nah, kita bisa saja, nah, klik aja ini. Nah, dia akan kira-kira seperti ini ya. Nah, jadi ini tadi ditekan ke bawah dan ini ditarik ke atas. Nah, sehingga karena tarikan di sini lebih besar daripada tekanan yang di sini, maka tegangan yang terbesar terjadi pada bagian yang diikat gitu ya, bagian yang dibuat fix, yaitu di ujung kiri. Oke, kemudian displacementnya ya, displacement ke arah ini, karena gayanya ke atas dan ke bawah, maka pasti akan berpengaruh ke arah Z gitu ya. Kita lihat, nah, ini adalah displacementnya atau deformasi, yaitu perpindahan material ini ke arah yang kita tunjuk gitu ya. Ini dalam hal ini ke arah Z. Nah, seperti ini.
sama kita bisa simulasikan tadi ya. Nah, ini kalau deformasi pasti yang lebih besar adalah yang ujung. Kenapa? Karena yang di sebelah kiri kan kita ikat gitu ya, kita ikat dengan constraint fix tadi. Oke. Nah, kalau kita pengen tahu titik-titik ini berapa nilainya, kita bisa prop, klik, kemudian kita titik, misalnya pengen ini, nah ini displacement-nya segini gitu ya. Ini segini sekian. Sedangkan di sini nah, pasti 0 ya. Nah, oke. Seperti itu. Jadi itu adalah simulasi yang bisa kita hasilkan. Jadi sekali lagi nanti bagian displacement inilah yang akan kita cek dengan batasan-batasan yang diberikan dalam soal ya. Dalam soal kemarin batasannya adalah 1 cm maksimal, dan untuk von Misesnya atau stressnya itu kita gunakan safety faktornya dari yield strength ya. Kalau yield strength maka kita harus compare hasil tegangan maksimumnya, tegangan tadi yang von Mises ya. Oke. Yang von Mises ini kenapa nah, ini macet nih, mouse-nya macet. Oke, mungkin itu jadi von Misesnya dibandingkan dengan yield strength-nya. Kalau melebihi dari yield strength maka sesungguhnya material yang kita simulasikan itu sudah tidak mampu menahan beban yang diberikan. Demikian, terima kasih. Semoga ada manfaatnya.